أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Yang pertama tentu setiap khatib akan mengajak dirinya secara khusus dan jamaah secara umum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diterima, wabil khusus nikmat iman Islam yang kemudian kita usahakan untuk terus menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau yang luar biasa, yang terukir dalam sejarah yang tidak akan terhapus oleh masa. Maka kita menjadi bagian dari umat beliau SAW walaupun belum pernah ketemu dengan beliau. Dan beliau ketika hidup pernah mengatakan, aku rindu pada ikhwani, saudara-saudaraku, dan para sahabat pun mengatakan, kami adalah saudara-saudara engkau. Maka Nabi pun mengatakan, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Yang aku maksud dengan ikhwani adalah mereka yang beriman kepadaku tapi belum pernah berjumpa dengan aku. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketiga kalinya, tak lupa seorang khatib menasihatkan pada dirinya secara khusus dan jamaah secara umum untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan pernah sekali-kali mati atau bercita-cita mati kecuali di atas keislaman, menjadi seorang muslim yang beriman. Qul bidina azan ya Allah wa iyyakum. Ramadan sudah menginjakkan kakinya pada 10 hari yang terakhir. Dalam sebuah riwayat Ibunda Aisyah menceritakan bagaimana keadaan Nabi SAW di 10 hari yang terakhir. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-asru ay al-asrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi SAW ketika masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau ada dalam keadaan mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, alias menjauhi sementara waktu urusan dengan istrinya, fokus untuk ahya lailahu, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena 10 hari yang terakhir di situ adalah terdapat Lailatul Qadar, sebagaimana kita sudah menghafalkan ayatnya insyaallah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an itu kami turunkan di Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu maka qanifitina azani Allah wa iyyakum, seorang muslim harusnya sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 61 memiliki sifat ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, bahkan siap mengalahkan temannya, saudaranya dalam kebaikan. Artinya kalau kita berlomba urusan dunia, dengan lihat tetangga beli mobil atau dengan geger pengen menyaingi, maka itu perkara yang jelek. Tapi kalau urusan ibadah, dengan lihat teman dengan sudah khatam Quran dengan belum, kok dengan diam-diam aja santai, maka di situ dipertanyakan keimanan kita. Karena sifat orang yang beriman adalah mereka berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba dalam dunia. Kemudian disebutkan amalan atau ganjaran buat mereka yang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, inna fil jannati ghurafan. Di surga itu akan disediakan sebuah kamar tura duhuruha min butuniha, yang akan bisa dilihat depannya dari dalam, wa butunuha min duhuriha, bisa dilihat dalamnya dari luar. Faqama Arabiyun, kemudian seorang Arab Badui, seorang Arab kampung berdiri dan berkata, liman ya Rasulullah, kamar itu untuk siapa? Kata Nabi, liman atawbal kalam,
untuk orang yang kemudian menjaga ucapannya, tidak miso-miso, tidak marah-marah, wa at'amat ta'am, dan mau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, wa adama siyam, dan mengadakan atau melaksanakan puasa, wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan kemudian pada malam hari dia menegakkan qiyamul lail. Qanibitina azani Allah wa iyyakum. Amal ini tentu cocok terjadi pada jenengan di bulan Ramadan. Oleh karena itu maka seorang muslim ketika berpuasa harusnya menjaga ucapan. Kemudian kalau memang punya kemampuan silakan memberi buka puasa kepada saudaranya, dan kemudian berpuasa juga tentunya, kemudian menegakkan qiyamul lail. Nah, orang yang mengamalkan itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah khusus spesial, yaitu sebuah kamar di surga yang bisa dilihat dalamnya dari luar, dilihat luarnya dari dalam. Qanibitina azani Allah wa iyyakum. Dan 10 hari yang terakhir Nabi SAW mengatakan taharrau lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu terjadi di 10 hari yang terakhir. Wabil khusus fil witri minal asri al awakhir min Ramadan, yaitu wabil khusus terjadi pada tanggal ganjilnya 21, 23, 25, 27 dan 29. Wanibidina azan ya Allah wa iyyakum. Dan ketika panjenengan beribadah, jenengan sebagai kepala keluarga, maka pastikan jangan soleh sendirian, jangan alim sendirian, jangan baik sendirian. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, rahimahullahu rajulan qama minal laili fa shalla wa iqada imra'atahu. Allah merahmati seorang suami yang kalau bangun malam pengen sholat malam, kemudian membangunkan istrinya. Jadi kalau dengan sholat itu keluarganya diajak sholat. Kemudian fa'in abad nadoha fi wajhihal ma. Kalau pas dibangunkan kok rodok susah, bisa atau boleh diperciki dengan air. Kemudian sebaliknya, rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang istri qomat minal lail, yang dia bangun pada malam hari, fa shalat, dalam rangka untuk menegakkan qiyamul lail, wa aiqadat zaujaha, dan membangunkan suaminya. Fa'in aba nadohat fi wajhihil ma. Kalau suaminya malas-malesan boleh diperciki. Oleh karena itu maka nasihat buat kita semua, ketika kita sebagai suami, kalau kita beribadah dengan baik, pastikan keluarga kita, istri jenengan, anak jenengan menyertai. Sebaliknya ketika istri jenengan beribadah dengan baik dan jenengan dibangunkan, pastikan jenengan jangan marah, napa mulai ngantek, napa berbuat yang sifatnya aniaya, itu namanya dolim. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azan ya Allah, beruntunglah panjenengan yang bersama dengan keluarga menjadi orang-orang yang baik. Begitu pula beruntunglah ketika jenengan punya istri yang selalu ngajak baik. Kemudian bagaimana tarawih Nabi SAW? Diriwayatkan oleh Abu Dar, beliau mengatakan sumna ma'a Rasulillah SAW. Kami dulu pernah berpuasa dengan Nabi SAW. Falam yusolli bina hatta yabqa sab'un minasyahri. Dan kami tidak sholat tarawih barengan dengan Nabi kecuali pada malam 10 terakhir, ketika malamnya tersisa 7, berarti ini malam 23. Faqoma bina hatta dhahaba sulusul lail, dan kami kemudian sholat bersama Nabi SAW sampai malam itu berlalu sepertiganya. Jadi kalau misal dari jam 6 sampai jam 5 niku 11 jam, anggap aja 12 jam dibagi 3 niku 4 jam. Berarti kalau jam 6 niku tarawih Nabi di malam yang ke-23 bersama dengan para sahabat. Misal malam itu mulai jam 6 tambah 4 berarti sampai jam 10 malam. Artinya kalau jenengan tarawih cuma 15 menit niku nggih tesih enteng. Napa mulai sing pinten 5 menit selesai 23 rakaat. Nah, itu tambah luput mulai gitu. Nah, kemudian disampaikan summa lam yabqa bina fis sadisati wa qama bina fil khamisah. Dan pada malam ketika Ramadan tersisa 6, berarti malam 24, beliau tidak keluar. Dan baru keluar ketika malam tersisa 5, berarti malam 25. Dan di sini disebutkan beliau yang mulai bersama kami hatta dhahaba satrul lail, sampai malam itu tinggal setengahnya, berarti jam 12, jam 1 baru selesai dari barisa. Nah, kemudian fakulna lahu, kemudian para sahabat saking bersegeranya dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau nafaltana bagiyata lailatina hadi, pripun nek kita lanjutkan ini sisa malam ini biar sampai selesai kita qiyamul lail. Jadi kita yang tarawih baru setengah jam wis
penuh komplain, nah, maka monggo introspeksi. Para sahabat sampai tengah malam niku minta dilanjutkan sampai habis malam. Dan kemudian Nabi mengatakan innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Orang-orang yang berdiri bersama imamnya salat malam sampai selesai, dari awal sampai selesai witir, maka tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia telah qiyamul lail sepanjang malam. Sehingga mafhum mukhalafahnya, makna lain dari kalimat ini adalah ora usah ditutuke nganti subuh, kowe wis entuk ganjaran semalam suntuk. Tsumma lam yusolli bina hatta baqiya salasun minasyahr. Dan Nabi tidak keluar sholat bersama kami kecuali ketika Ramadan tinggal tersisa 3, berarti niku malam yang ke-27. Wa sholla bina fit salisati, dan kemudian Nabi sholat ketika malam tersisa 3 yaitu malam 27. Wa da'a ahlahu, dan beliau SAW mengajak keluarganya. Nah ini tadi yang saya bilang. Wa nisa'ahu, dan istri-istrinya. Faqoma bina hatta tahawwafnal falah. Di malam yang ke-27 ini beliau qiyamul lail tarawih sampai mendekati subuh, sampai kami khawatir terjadinya al-falah. Faqultu lahu, dan kami bertanya, wa mal falah? Apa itu falah? As-sahur. Sampai kami khawatir kelewat sahur karena sudah mepet banget dengan subuh. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya Nabi SAW mencontohkan tarawih berjamaah di 23, 25 dan 27. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita setiap malam? Karena Nabi pernah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin. Dan tarawih sepanjang hari, sepanjang malam dalam bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari itu dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, sehingga legal standingnya dapat. Oleh karena itu jenengan nggak usah mirengkan orang yang kemudian mengatakan Nabi itu tarawihnya cuma 3 kali seumur hidup. Ini benar, karena tahun depannya Nabi sudah nggak ketemu dengan Ramadan. Tapi Khalifah Umar bin Khattab memulai adanya tarawih bersama-sama sepanjang hari, setiap hari sepanjang bulan, sehingga itu yang kita contoh. Dan dasarnya Nabi yang mengatakan bahwasanya ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan saya yakin orang-orang yang mengatakan tarawih ki mung ping 3 sok-sok ping 3 ya ora gitu. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Lalu apa keutamaan qiyamul lail? Bahkan ketika di bulan Ramadan di Lailatul Qadar Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail dengan penuh keimanan dan pengharapan akan pahala perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan siapa yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan bahkan jika memungkinkan panjenengan melaksanakan iktikaf. Kenapa? Karena ya'takiful asril awakhir. Nabi itu iktikaf di 10 yang terakhir min Ramadan hatta tawaffahu, sampai kemudian beliau wafat. Jadi iktikaf terus sampai beliau wafat. Ketika beliau sudah wafat, summa itakafa auzajuhu min ba'di. Kemudian istri-istrinya beritikaf. Sehingga ini menjadi dalil ketika seorang suami itikaf, istri di rumah saja ngurus rumah tangga. Tapi kalau kemudian putranya sudah besar-besar, kemudian kerjaan juga sudah pensiun, nggak ada yang diurusi, nggak ada kesibukan, maka itikaf dua-duanya tidak masalah. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan kita beritikaf di dalam masjid? Disebutkan bahasanya mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika panjenengan remen seneng duduk di masjid membaca Quran dan mempelajari isinya, maka Allah akan karuniakan ketenangan, gak akan mungkin stres, anti stres. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan terus memberikan ar-rahmah, hidayah, kemudahan, solusi atas masalah. Kemudian wa hafathumul malaikah, dan jenengan akan dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama jenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat yang berada di sekelilingnya. Kemudian ketika jenengan senang duduk di masjid, maka disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya ketika jenengan di masjid dalam rangka menunggu sholat,
termasuk di dalamnya adalah itikaf tentunya, para malaikat takulu berkata, berdoa, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Dan ini diulang-ulang selama jenengan ada di dalam masjid. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Bahkan ketika dalam proses jenengan ada di tempat itikaf itu, di masjid itu, di situ dilalah ada majelis ilmu seperti ini, maka disebutkan dalam sebuah riwayat, man ja'a masjidi hada, siapa yang mendatangi masjidku ini, lam ya'tihi illa li khairin, dan dia tidak datang niatnya enggak lain enggak bukan kecuali untuk mencari kebaikan, ya ta'allamuhu aw yu'allimuhu, dia mencari ilmu atau menyampaikan ilmu, fahuwa bimanzilatil mujahid fisabilillah, maka dia akan mendapatkan kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah. Sehingga ketika misal panjenengan duduk di majelis ilmu di dalam masjid, lalu kemudian Allah cabut nyawa jenengan di situ, maka kematian jenengan adalah kematian mati syahid. Orang yang mati syahid ketika masuk surga, mungkar nakir tidak akan menanyai, dan ketika masuk di padang mahsyar di akhirat, hisab mizan tidak akan dilakukan. Ketika naik ke sirat, maka dipersilakan lewat tanpa hambatan. Ketika kemudian sampai di depan pintu surga, maka pintunya 8 khusus untuk orang yang mati syahid, ada pintu namanya al-jihad. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Dan ketika ini jenengan lakukan pada setelah subuh, ketika jenengan sholat subuh berjamaah, lalu kemudian jenengan duduk di masjid bersama dengan kaum muslimin, Nabi SAW bersabda, man sholal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyams, kemudian dia enggak pulang, dia duduk di masjid berzikir, mengingat nama Allah, apakah wiritan boleh, berdoa boleh, baca Quran boleh, pengajian nggih angsal, maka summa sampai terbit matahari, summa sholat rakaataini, ketika matahari pertama itu terbit yaitu waktu syuruk, kemudian dia 2 rakaat dia lakukan sholat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Dikatakan dalam riwayat yang lain, tamatin, komplit. Ini menjadi solusi buat jenengan yang mau haji nggak punya ragat, atau punya ragat tapi ngantri, atau punya ragat dan nggak ngantri neng sakit, maka jenengan bisa jumeneng dan masjid setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Silakan jenengan mau berdoa boleh, wiritan boleh, baca Quran boleh, pengawasan boleh. Ketika itu jenengan lakukan, maka yang akan jenengan dapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Padahal jenengan kalau haji dan umroh sudah pakai kain ihram, tapi sempaknya nggak dilepas, pahalanya berkurang. Jenengan sudah pakai kain ihram, pakai parfum, pahalanya berkurang. Terlalu banyak rukun dan syarat yang jenengan harus penuhi. Kalau jenengan nggak paham, nanti pahalanya berkurang. Tapi ini solusi, jenengan duduk setelah sholat subuh, kemudian dzikir, wirid, baca Quran, atau kemudian pengajian kalau memang ada, maka jenengan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Tapi ini juga bukan dalil kalau jenengan sudah melakukan ini terus ora wajib haji. Jenengan yang punya duit, punya kesempatan, punya kesehatan, ya tetap harus haji sekali seumur hidup. Begitu pula juga umroh, ketika memang jenengan punya kesempatan, punya biaya dan punya kesehatan, jenengan harus umroh sekali seumur hidup. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Kemudian 10 hari yang terakhir ini harus jenengan manfaatkan dengan baik. Nabi SAW bersabda, innalillahi fi kulli yaumin itqa minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang, mengeluarkan orang, membebaskan orang setiap hari di bulan Ramadan dari api neraka. Wa inna likulli muslimin ta'watan yad'u biha fayastajibulah. Dan setiap orang yang beriman kita, maka kita boleh berdoa 24 jam itu dan doa kita pasti dikabulkan. Dan kemudian ketika kita membuka Al-Baqarah 183 perintah puasa, 184 di situ orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa tapi diganti di hari lain. 185 tentang Ramadan itu bulan yang penuh berkah. 186 Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, jawablah, aku itu dekat. Aku memperkenankan menjawab, mengabulkan doa mereka yang mau berdoa. Sehingga hadis ini dan ayat yang barusan saya sampaikan ini menjadi dalil dasar bagaimana kalau kemudian kita ini hidup dan penuh masalah,
maka kita perlu untuk menyampaikan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya akan meringankan masalah buat mereka yang minta solusi. Artinya ketika jenengan batin tidak pernah berdoa lalu Allah enggak pernah mengeluarkan jenengan dari masalah itu, jangan pernah salahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Di antara semua doa yang bisa kita ucapkan, boleh bebas apapun, tapi doa yang terbaik tentu disampaikan oleh Ibunda Aisyah ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadri ma'akulu fiha." Wahai Rasulullah, sekiranya saya mendapati atau mengetahui satu malam itu adalah Lailatul Qadar, kira-kira apa ucapan atau doa yang terbaik yang bisa saya ucapkan? Kata Nabi SAW, "Quli," ucapkan atau katakan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkaulah Rabb yang Maha Pengampun, maka Engkau mencintai memberikan ampunan, maka ampunilah saya. Qul bidina azani Allah wa iyyakum. Dan seorang muslim ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas-luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa disediakan surga masing-masingnya seluas langit dan bumi. Dan dalam sebuah riwayat, di dalam surga itu ada kemah. Jadi nek jenengan tahu lapangan gede niku kadang kemahe ora mung siji, banyak. Nah, di surga yang akan jenengan dapatkan seluas langit dan bumi niku ada satu kemah. Di antara sekian kemah, belum lagi istana dan seterusnya. Maka kemah yang akan jenengan dapatkan itu bentuknya kayak mutiara bulat dan kemudian dikatakan tingginya itu setinggi 60 mil. Kalau dikalikan 1 kilometer, niku minimal itu 60 kilometer ke atas. Sehingga diameternya niku nggih 60 kilometer. 60 kilometer niku nek sini nggih mungkin sampai mana nggih Klaten gitu kan. Nah, itu baru kemahnya, belum istanahnya, belum sungainya, belum tamannya, belum ini dan itu uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang bertakwa. Termasuk ciri orang bertakwa ketika bulan Ramadan berpuasa. Orang yang berpuasa puasanya diterima ketika dia sholat 5 waktu. Sehingga jangan sampai jenengan menjadi orang yang enggak sholat ning poso niku kleru. Ini tak rasa poso sisan niku tambah kleru. Sing bener mang salat terus poso. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Semoga bisa menjadikan ilmu yang baik buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala zamika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini saya mencoba untuk meringkas. Intinya kita ada di ujung dari Ramadan, maka maksimalkan karena belum tentu kita tahun depan ketemu lagi dengan Ramadan dan ampunan Allah terbuka luas, kesempatan untuk curhat kepada Allah juga terbuka luas. Minimal ketika jenengan sudah mentransfer masalah jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, stres jenengan akan turun dan jenengan bisa bekerja dengan baik. Karena kalau enggak jenengan transfer kepada tempat yang benar, tujuan yang benar, jenengan simpan sendiri akhirnya jadi stres, maka kita dapati banyak orang yang gila. Dan ternyata yang gila kebanyakan laki-laki karena enggak pernah mau bercerita. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Akhirnya di khutbah yang kedua ini saya tutup dengan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan." Rugilah seorang manusia, seorang hamba yang dia ketemu dengan Ramadan, summan salaho, kemudian Ramadan berlalu begitu aja, qabla ayyughfaralahu, dia enggak mendapatkan ampunan Allah. Ramadan enggak puasa, atau kalau Ramadan puasa ya tetap berbuat kemaksiatan dan seterusnya, maka rugilah orang-orang seperti itu. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu falam yudkhilahul jannah. Dan rugilah seorang laki-laki, seorang anak
yang kemudian masih Allah titipkan orang tua, baik satu maupun dua, tapi tidak menjadi sebab dia untuk masuk surga. Artinya bukannya berbakti malah durhaka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfir lana. Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfir lana. Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfir lana. Allahumma a'tik riqabana minan nar wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ikhwanana wa riqaba akhwatina wa riqaba asatidana ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.